Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semata-mata ini adalah karunia serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas yang produktif baik untuk kepentingan agama maupun kepentingan duniawi kita. Pemirsa yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu kajian dengan tema beribadah Ramadan 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah yang merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat. Nah, nampaknya ibadah Ramadan tahun ini mengalami suasana yang berbeda dengan Ramadan di tahun sebelumnya. Karena kita sedang diuji oleh Allah dengan adanya wabah corona. Kita berharap moga-moga wabah ini segera berakhir, wabah ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, terlebih beribadah secara sempurna tanpa ada hambatan. Hadirin atau pemirsa yang berbahagia, ibadah puasa sendiri itu tidak ada masalah. Karena memang secara terminologi, as-shaum itu adalah kita tidak makan, tidak minum, berkumpul suami istri atau amalan-amalan lain yang menyebabkan batalnya puasa terhitung sejak fajar shodiq atau subuh sampai berakhir pada matahari terbenam atau maghrib. Jadi tidak ada masalah kalau ibadah puasanya itu sendiri. Tapi yang perlu kita sikapi adalah amalan-amalan sunnah sebagai penyertanya. Antara lain, di dalam ibadah puasa itu ada qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Ada juga setelah taraweh kita melakukan
tadarus. Kemudian menjelang akhir Ramadan ada iktikaf. Lalu ada pembagian zakat fitrah. Ada juga sholat Id atau sholat Idul Fitri yang menghadirkan banyak orang. Kemudian ada juga rangkaian silaturahim. Nah, terkait dengan itu, maka berbagai macam pertanyaan muncul. Apa kita tidak tarawih? Harus kita seperti apa? Iktikaf kita bagaimana? Nah, ini muncul sebagai wujud pernyataan sikap orang-orang yang beriman. Ini adalah ekspresi daripada keimanan seseorang. Nah, dalam kondisi semacam ini, setidaknya ada dua rujukan yang harus kita pegangi agar kita tetap bisa beribadah dengan selamat, kesehatan kita tidak terganggu. Yang pertama adalah fatwa para ulama terkait dengan bagaimana kita melaksanakan ibadah di era yang seperti saat ini. Pemirsa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menuntut kita beribadah itu di luar kemampuan. Kita tidak dianjurkan harus memaksakan diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat. Allah itu tidak menuntut, membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Dan Allah juga akan memberikan pahala sesuai dengan amal yang telah ia lakukan. Nah, dari posisi ini, berdasarkan ayat ini, kita mari melaksanakan perintah Allah dengan senang, dengan gembira, dan tidak ada beban yang berat. Karena kalau kita pelajari, Islam itu sebenarnya adalah mudah. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Rasulullah itu setiap mendapat pertanyaan dari para mu'alaf di era itu, jawabannya beliau kalau bertanya tentang Islam selalu jawaban-jawaban yang tidak memberatkan, tidak menakutkan apabila ia ingin melakukan perintah ajaran Islam. Sehingga orang itu senang dan tidak merasa terbebani. Yassiru wala tu'assir. Permudah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ya. Jadi, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya itu sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuan kita. Berbicara kemampuan secara individual tentu satu dengan yang lain berbeda. Kondisi
selalu juga berbeda. Kondisi barangkali ada kekacauan, kondisi peperangan, kondisi aman, kondisi ada wabah. Nah, itulah mudahnya Islam itu. Tetapi kita tidak boleh mempermudah dengan suka hati hanya untuk menuruti kemauan kita. Itu yang tidak boleh. Tapi kita melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang kita alami. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk dari berbagai macam para ulama, fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa atau instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama yang terkenal dengan Baksul Masailnya, juga dari ulama-ulama yang lainnya. Beliau ini telah memberikan satu arahan dan petunjuk kepada kita agar kita bisa beribadah dengan tenang dan tidak menyalahi aturan-aturan secara syar'i yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu memerintahkan hambanya untuk melaksanakan syariat dalam kondisi normal itu semaksimal mungkin. Ingat, dalam kondisi normal. Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya sekiranya kaum wanita itu boleh menjadi imam sholat, maka saya akan keluar dengan beberapa para sahabat mendatangi rumah-rumah orang yang tidak hadir ikut sholat berjamaah. Akan saya bakar. Ini warning yang keras. Orang yang tidak mau sholat berjamaah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kurang sempurna sholat orang yang bertetangga masjid, dia tidak mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu dalam posisi kondisi normal. Jadi warningnya itu sangat keras sekali. Akan tetapi, lain halnya. Kita sekarang berada di keadaan yang kurang menguntungkan. Yang saya katakan, umat Islam atau umat manusia di muka bumi ini sedang diuji dengan wabah corona yang pada level pandemi. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu berbagai macam referensi. Dari hadis-hadis Rasulullah untuk kita jadikan pegangan. Rasulullah itu pernah dalam posisi hujan. Muadzin itu setelah dia membaca kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mestinya akan dilanjut hayya 'alas shalah.
Tapi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muadzin disarankan untuk membaca shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumahmu masing-masing. Karena kondisi tidak bersahabat karena hujan. Juga karena cuaca yang sangat dingin. Ketika ini dialami, suatu saat Ibnu Abbas memerintahkan muadzin untuk adzan seperti itu. Apa yang terjadi? Respon orang di sekelilingnya itu agak kurang percaya. Merasa sedikit aneh. Tapi Ibnu Abbas menyampaikan kepada mereka, apakah kamu heran akan hal itu? Mendengar shollu fi buyutikum. Apa kamu heran mendengar akan hal itu? Sungguh telah melakukan hal seperti ini orang yang lebih utama daripada aku. Siapa? Ya Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dari salah seorang sahabat menyampaikan semacam itu, dan ternyata jawaban yang mengejutkan, yang orang lebih utama, orang lebih baik, kualitasnya saja melaksanakan seperti itu, kenapa kita masih ragu? Nah, padahal kalau kita lihat, beda antara corona sama hujan dan udara dingin itu kan jauh. Kalau corona bisa barangkali pada level sakit yang luar biasa sampai kepada kematian, tapi karena kondisi di saat itu barangkali jalan licin, kemudian dingin, maka berpihak kepada untuk menyelamatkan. Nah, pemirsa yang berbahagia, memang dinginnya di daerah Arab, di Mekah itu sedikit beda dengan dinginnya di tempat kita. Pengalaman yang pernah saya rasakan, kalau di Madinah itu dingin, itu bisa memang bibir-bibir kita tuh pecah dan berdarah. Telapak kaki kita juga pecah karena suhu yang dingin. Kondisi yang semacam ini, Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Gak usahlah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, cukup di rumah kalian. Karena kondisi tidak aman. Berbeda dengan yang di depan dalam posisi normal, malah dituntut bahkan semacam ada ancaman. Hadirin pemirsa yang saya hormati, oleh karena itulah di dalam agama Islam itu mudah tadi saya sampaikan. Dan kita memiliki satu pegangan. Mungkin satu saat kita akan muncul di pemikiran, nggak sreg, nggak afdol rasanya ibadah ini kalau tidak sesuai dengan perintah.
tapi dalam posisi yang kurang menguntungkan, maka ada satu kaidah usul fikih yang menyatakan darul mafasid aula min jalbil masolih. Menghindari kemudorotan itu diutamakan. Jadi menghindari kemudorotan itu diutamakan. Ketimbang seseorang itu untuk mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Banyak contoh ya. Barang jumroh di Mina itu kan ditata, dijadwal. Sebab kalau semua itu mengambil waktu afdolnya, nggak kebayang apa yang terjadi. Kemungkinan musibah. Karena orang serempak mengambil waktu yang afdol. Nah, oleh karena itulah, para pemimpin itu biasanya memang mengambil satu kebijakan. Ya. Pemimpin harus punya sikap keputusan untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan umat. Dalam kaidah usul fikih juga disebutkan tasurul imam ala ro'yatin manutun bil maslah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. Jadi menyelamatkan. Presiden menyelamatkan rakyatnya. Pimpinan pusat Muhammadiyah menyelamatkan umatnya. Pimpinan Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama menyelamatkan kita. Bagaimana kita tetap eksis bisa beribadah, tetapi tidak kena wabah. Ya. Jadi Islam itu banyak memberikan jalan keluar, mensikapi kondisi hal-hal yang semacam ini. Sehingga membuat kita itu tenang di dalam melaksanakan ibadah. Kalau beberapa masjid tidak mengadakan sholat taraweh sesuai dengan anjuran pemerintah, majelis ulama, dan tokoh-tokoh agama, itu bukan berarti sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Sholat di rumah, kita qiyamul Ramadan di rumah, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dilanjut dengan tadarus. Itu juga tidak kalah afdolnya. Mengapa demikian? Karena posisi tidak aman. Rasulullah mengingatkan, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Terangi, sinari rumah-rumahmu itu bis sholat, dengan sholat sunnah, wa qiraatil Qur'an, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ternyata ya terlepas dari sisi negatifnya, ada positifnya. Kita sholat di rumah, kita tadarus, melaksanakan ibadah dengan senang. Rumah kita kebagian pahala, sinar yang menerangi rumah kita. Lantaran kita melaksanakan sholat taraweh, tadarus di rumah kita beserta keluarga. Nah, kebijakan instruksi ini memang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi sesuatu yang perlu kita catat. Tidak ada kebijakan, keputusan yang memuaskan semua pihak, itu pasti. Pro kontra itu selalu ada.
Tetapi kita sebagai orang yang beriman itu tentu memiliki rujukan-rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana respon umat Islam di dunia ketika Raja Arab Saudi memutuskan untuk sementara ibadah umroh dihentikan. Tahun ini dihentikan pula pelaksanaan ibadah haji. Luar biasa ini. Pro kontra, kekecewaan satu dengan yang lain. Tapi lagi-lagi pegangan seorang pemimpin adalah harus menyelamatkan rakyatnya, harus menyelamatkan umatnya. Barangkali nggak kebayang oleh kita, jutaan orang harus tawaf, harus balang jumroh di tengah merebaknya wabah ini. Oleh karena itulah, pemirsa yang berbahagia, mari kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan senang, dan kita yakin bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak menyalahi. Dan mari kita saling menjaga. Islam mengajarkan kepada kita semua, la dororu wala diror. Jadi la dororo wala diroro. Jangan kamu itu menjerumuskan dirimu kepada jurang kerugian, kecelakaan. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Kalau memang sudah tahu kita ada wabah, jangan kita menantang. Demikian juga jangan sampai kita ini untuk memberikan kemudaratan kepada orang lain. Menggunakan masker ini adalah dua hal ini akan tercapai. Kita tidak terkena mudarat virus dari luar. Sedangkan kalau kita orang yang terpapar, kita tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Alangkah indah dan bagusnya kalau kaidah ini diamalkan kepada kita semuanya. Itulah para pemirsa yang berbahagia. Pada akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian ini segera berakhir. Kembali kepada normal. Kita akan beribadah dengan senang, dengan suka, dan kita akan beraktivitas untuk mencari kebutuhan ekonomi.